Mana suaranya orang Medan? Hari ini saya mau sharing mengenai satu pertanyaan yang cukup bagus. Beberapa waktu lalu saya dapat pertanyaan dari klien saya yang mengalami masalah. Masalahnya begini, Coach, kenapa ada banyak karyawan-karyawan lama saya yang dulunya bagus, sekarang kok tambah malas? Kalau Anda perhatikan, karyawan lama ini sebetulnya merupakan aset buat perusahaan. Kenapa aset? Karena karyawan lama penting untuk memberi contoh. Kalau karyawan-karyawan lama tidak memberi contoh, lalu kemudian mulai malas-malesan, rata-rata karyawan-karyawan baru akan lebih suka mencontoh karyawan-karyawan yang malas. Karena dianggap itu adalah sebuah norma atau sebuah kebiasaan. Lalu apa yang sedang terjadi? Business owner ini kesel sekali, marah karena karyawan-karyawan yang dulunya dipercaya, dulunya senang banget untuk diberi tugas, kok sekarang belakangan karyawan makin banyak, kinerjanya semakin menurun, kemudian tidak suportif terhadap perusahaan, dan akhirnya membuat si business owner ini frustrasi. Kenapa bisa frustrasi? Karena harusnya orang lama bisa memberi contoh-contoh, orang lama bisa memberikan dukungan kepada perusahaan, apalagi kondisi sekarang bisnis nggak terlalu bagus. Nah, lalu apa fakta di luar sana yang menunjukkan bahwa kita harus memikirkan kerajinan karyawan? Apa hubungan karyawan rajin, karyawan yang engage, karyawan yang kompak terhadap profitability bisnis? Ada sebuah research yang dikeluarkan oleh Gallup yang menceritakan mengenai berapa besar efek daripada karyawan rajin ini terhadap sebuah profit. Rupanya 50% karyawan resign karena nggak cocok sama atasan. Tetapi yang jarang sekali dibahas adalah bahwa 41% biaya 41% absensi bisa menurun kalau karyawan senior ini betul-betul kompak. Saya nggak hebat ya, kalau karyawan senior kompak bisa memberi contoh yang baik, tingkat absensi bisa turun. Hebat kan? Jarang sekali dibahas, dan ini muncul di majalah Forbes. Lalu kemudian 17% produktivitas akan muncul ketika tim atau karyawan itu engage. Engage itu begini, kompak dengan atasan, kompak dengan perusahaan, terlibat begitu. Nah, ada satu statistik menarik yang menunjukkan bahwa karyawan yang rajin, karyawan senior yang rajin, ternyata bisa mempengaruhi 21% produktivitas. Pertanyaannya, kenapa produktivitas penting? Produktivitas adalah tulang punggung profit. Kalau Anda ke Toyota, zaman dulu satu orang 1 jam bisa membuat 8 mobil. Ya. 8 mobil per orang per jam. Itu tahun 1930-an. Ya, 1935. Tahun 1985 satu orang 1 jam menghasilkan 60 mobil. Itu yang menyebabkan Toyota bisa bersaing luar biasa. Kenapa? Karena karyawannya sangat-sangat produktif dibandingkan dengan Ford yang cuma 15 mobil per orang per jam. Jadi Anda bisa melihat ya, betapa dahsyatnya, betapa pentingnya karyawan yang produktif. Jadi kalau karyawan lamanya tidak produktif, gimana dengan karyawan baru? Tapi pertanyaannya adalah, apa penyebab dari hilangnya produktivitas karyawan lama? Saya akan bahas satu-satu. Ketika saya kemudian ngobrol dengan karyawannya langsung, jadi saya turun ketemu karyawannya, ternyata ada 5 penyebab mengapa anak ini merasa
tidak perlu rajin seperti dulu, ya. Dia cerita, kebetulan, nah namanya jangan saya sebut lah, nggak enak ya. Nah kebetulan dia bilang begini, coach, saya sih terus terang kalau sama coach saya terbuka dan saya senang sharing. Mungkin keluhan saya ini bisa didengar juga oleh business owner, karena saya sudah berulang-ulang sampaikan tapi business owner nggak mau dengar. Oke, keluhan yang pertama saya adalah saya seringkali menyampaikan ide tapi nggak pernah didengar. Ide bagus tidak didengar. Ide datang dari mulut dia, tidak didengar. Tetapi ide yang sama dikatakan oleh orang lain, didengar dan diimplementasi. Jadi Anda bisa merasakan perasaan dari orang senior ini. Kalau dengar seolah-olah seperti, padahal saya tuh kerja keras loh Pak, padahal saya itu semangat loh Pak, padahal saya itu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Saya memberikan ide itu bukan untuk merugikan perusahaan, tapi untuk membuat perusahaan lebih baik lagi. Oke? Dia bilang ide pertama adalah ide sering disampaikan, tetapi tidak pernah didengar. Saat orang lain yang ngomong, orang itu didengar, lalu kemudian diimplementasi. Ya, dengan kata lain, kalau saya yang ngomong, kalau coach yang ngomong pasti didengar, tapi kalau saya yang ngomong nggak didengar. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, terus terang coach, saya itu kerja paling keras. Kalau ini adalah sebuah pabrik, kebetulan pabrik kerjanya, kebetulan ini adalah pabrik. Dia bilang saya itu datang yang paling pagi, kemudian saya pulang bisa jadi paling malam, karena saya rasa tanggung jawab mulai dari barang datang sampai dengan barang dikirim, sampai saya memastikan bahwa customer kita betul-betul bisa menerima. Tetapi gaji saya dengan gaji anak baru jauh lebih besar. Jadi gaji saya ini saya bisa terbuka. Maksud saya dengar dari karyawan-karyawan baru bahwa mereka mendapatkan income yang lebih besar dari saya. Padahal saya kerja lebih kenceng, padahal saya kerja lebih keras. Jadi saya merasa kayaknya harusnya saya kerja lebih ringan sedikit, karena nggak cocok, nggak sesuai dengan penghasilan saya. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya bekerja sendiri, anak-anak baru nggak bekerja karena tidak mau belajar. Nah, berapa banyak teman-teman di luar sana yang saya kerja sendirian, saya kerja istilahnya saya kerja sendirian, tetapi teman-teman lain nggak mau belajar. Misalnya contohnya, saya ajarin mereka bagaimana cara menata sebuah produk dengan 5S. Tetap aja setiap kali saya pulang, saya juga yang harus beresin ulang. Jadi kayaknya saya kerja sendirian. Anak-anak ini nggak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Karena tidak ada keterlibatan dari bos Pak. Owner itu membiarkan masa bodoh semuanya dilepas ke saya, tanggung jawab saya, padahal saya jabatan nggak ada, gaji paling kecil, kerja paling banyak, lalu tanggung jawab paling besar. Ya. Yang keempat adalah udah kerja keras nggak pernah dipuji. Sudah kerja paling keras tapi nggak pernah ada dengar dipanggil, namanya Joko, ya. Joko, sini Mas. Wah, kamu hebat hari ini. Kamu luar biasa hari ini. Kamu keren hari ini. Nggak ada pujian sama sekali. Yang kelima adalah semakin besar perusahaan, semakin tidak paham kemana arah perusahaan. Semakin besar company, semakin tidak paham kemana arah perusahaan ini. Nah, teman-teman, kalau Anda ingin membuat karyawan lama Anda benar-benar bangkit, sebagai leader Anda harus punya inisiatif. Ya, inisiatif untuk komunikasi, untuk berinteraksi, harus bangun produktivitas, harus mau melihat bahwa yang namanya kerjasama itu penting banget, ya. Dan kalau saya perhatikan kunci dari majalah Forbes adalah productivity itu sangat-sangat penting, itu yang pertama. Yang kedua adalah karyawan yang produktif sebetulnya
terjadi karena mereka mendapatkan kemudahan dalam bekerja. Alat-alat dalam bekerjanya itu juga cukup mendukung. Oke. Tanggal 9 Mei saya mengadakan sebuah workshop judulnya Extreme Productivity. Ini adalah workshop yang sangat-sangat bagus untuk teman-teman yang ingin belajar tentang bagaimana meningkatkan produktivitas karyawan, karena saya akan membahas 3 aspek besar, yaitu bagaimana membuat karyawan Anda produktif, bagaimana leader Anda produktif, bagaimana Anda bisa menciptakan alat agar mereka bisa produktif. Saya mengajarkan 13 Lean Productivity Tools. Ada 13 tools yang akan mempermudah orang bekerja dengan lebih ringan. Oke? Nah, buat teman-teman yang nggak sempat hadir, saya ada audiobook 6 cara membangun sebuah bisnis, 6 langkah dalam membangun sebuah bisnis. Ini audiobook yang bagus banget. Yang mau boleh ketik, mau nanti saya akan, kalau banyak yang mau, saya akan masukkan ke dalam link. Saya akan masukkan link di deskripsi di atas. Oke? So kalau suka, kalau mau, let me know. Ketik mau dari mana, saya akan kasih linknya nanti di deskripsi di atas atau di bawah, di atas, di bawah, di bawah, di atas. So thank you so much guys. Nanti saya akan makin banyak yang ketik mau, makin bagus, karena setelah banyak yang mau baru saya masukkan linknya atau saya kasih DM Anda. Good job, thank you so much. Saya Tom MC Ifle dari Medan. Salam pencerahan.